Sehingga dengan melakukan mapping, jadi ceritanya di minggu keempat itu rekan-rekan untuk menyiapkan proposal yang 8.000 kata. Sehingga di minggu keempat yang sesungguhnya, jadi sudah mundur 1 minggu, itu di sini akan ada presentasi proposal. Nah, nanti insya Allah ini sudah akan kita bagi siapa mendampingi siapa, gitu ya. Masing-masing mahasiswa akan ada dosen pembimbingnya. Di minggu keempat ini nantinya lebih fokus pada mapping penelitiannya, gitu ya. Lalu dari mapping itu muncul judul yang ingin ditulis, lalu kita akan membahas bab 1 tentang latar belakang, kontribusi, motivasi penulisan paper tersebut. Itu di minggu ini, di minggu yang pertama, dan itu akan berulang sampai ke minggu ke-7. Semuanya mendapat bagian mempresentasikan semua proposal, ya. Jadi di sini ada masukan-masukan, baik itu dari dosen maupun dari sesama rekan, karena modelnya memang seminar. Lalu ujian tengah semester di sini mengumpulkan proposal yang sudah dipresentasikan dan sudah direvisi, gitu ya. Nah, juga 2 minggu ini, biasanya tengah semester itu ada 2 minggu itu dilakukan untuk pengumpulan data. Lalu masih ada 7 minggu supaya data sudah berhasil untuk disusun, gitu ya. Sehingga nantinya minggu 8, 9, 10 sampai ke minggu 14 itu tetap saja isinya adalah presentasi kembali. Kalau di sini adalah presentasi dari jumlah mahasiswanya sekitar berapa tadi Pak? Mana? Jumlahnya 14. Maka di sini kalau 3 minggu nanti aku di sini ya, aku ngajak sebentar ya. Ini, aku turun, ini. Jadi 14 kita bagi menjadi 3 berarti sekitar 4 setiap minggunya, gitu ya. Ini ada 4, 5, 6, 7, berarti ada 4 minggu. Jadi setiap minggunya, setiap pertemuannya itu ada 3 mahasiswa yang presentasi bergantian. Demikian juga kalau di sini, karena ini sudah proposal dan hasil penelitian. Nah, di sini diharapkan itu setiap minggunya itu akan ada 2, karena kan ada 7 minggu dibagi 14, jadi 2 penelitian, sehingga lebih fokus untuk untuk diskusinya, ya. Jadi begitu. Nah, ujian akhirnya wajib submit dan tanggal UAS menunjukkan bukti submit saja kehadirannya. Ini berbeda dengan penelitian project 1 di tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya project 1 ini tidak berhenti saat submit di UAS. Sekarang kita lebih fokus submit ke UAS. Submit jurnal minimal GQ 3 ya, jadi silakan saja. Berikutnya, nah di sini tadi sudah saya bahas, tugas akhir tanggal UAS adalah batas akhir tanggal submit paper project 1. Nah, jangan lupa sebelum di submit disubmitin dulu. Kita pakai acuan 20% saja. Kalau di S1 30%, tapi ini kan bentuknya sudah 10.000 kata ya. Jadi yang di akhir ini 10.000 kata, nantinya disesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal yang akan diikuti. Tetapi pada saat di sini sudah sesuai dengan
jurnal yang akan disubmit gaya selingkungnya dan aturannya, tapi maksimal 20% termitinnya. Lalu di sini jurnal fokus Q3 subjurnalnya. Nah, ini mohon diperhatikan, tidak boleh kita submit ke jurnal yang predatory, jelas tidak boleh. Lingkupnya ini sekitar ini, ada bisnis, accounting, manajemen, ekonomi, social science, humanities, sustainability, dan environment. Diskusikan dulu dengan dosen pembimbingnya, ya. Dan ada seringkali saya pernah tuh mahasiswa saya submit di arkeologi jurnal. Nah, saya jadi bingung karena mungkin tidak ada komunikasi dengan dosen pembimbing. Begitu keluar, kok ini ada, saya kok ada data di fokus kok arkeologi, perasaan saya tidak pernah kirim gitu ya. Dan ini kita tidak bisa menghindari karena tanpa diskusi, maka sebaiknya sekarang untuk periode ini maka semua yang akan disubmit diskusi dengan dosen pembimbingnya. Lagi seru juga masuk ke jurnal farmasi ya, jadi katanya ini juga yang sekitar yang di atas saja. Nah, kalau publikasi project di sini ada ada IK, instruksi, ada IK-nya gitu, ada aturannya. Di sini mahasiswa dan dosen diwajibkan memakai alamat email yang di sini yang FEB, UNER, ICID gitu ya, untuk korespondensi dengan pihak publisher jurnal. Lalu mahasiswa harus menjadi first author, dosen pembimbing sebagai corresponding author. Dan pada saat mensubmit maka rekan-rekan mahasiswa perlu mencantumkan student PhD dari accounting program, doctoral program gitu ya. Dan di sini dosennya juga harus pakai email FEB sebagai dosen FEB. Lalu pertanyaannya, apa selalu ada dua saja, Bu? Iya, ada beberapa hal yang lalu itu ada namanya mahasiswa, ada temennya, ada dosen pembimbingnya. Jadi tidak jelas ini jurnal keluaran untuk proyek 1 atau jurnal bersama-sama gitu. Jadi untuk proyek 1 tidak boleh ada nama mahasiswa yang lain. Misalnya di sini Pak Ranto, ya cukup Ranto sebagai student dan institusinya disebutkan tidak apa-apa. Jadi disebutkan institusi yang dosen, mahasiswa, dan di bawahnya adalah dosen pembimbing. Dan nilai proyek 1 ini dinyatakan lulus dengan nilai AB dan A ya. Sedangkan kalau dia masih belum nilai ini maka berarti belum memenuhi syarat dan wajib melakukan KRS pada semester berikutnya. Dimasukkan saja tetapi sudah tidak perlu kuliah gitu ya. Itu untuk proyek 1. Nah, ini tadi saya yang bahas di pertemuan keempat. Di awal kita menyusun topik judul mapping penelitian untuk proposal, itu juga disiapkan selain juga mempresentasikan bab 1. Dan yang penting untuk mapping penelitian, tetap saja jurnal yang dipakai untuk mapping melihat penelitian terdahulu atau research review-nya itu adalah berdasarkan yang Q1, Q2, bolehlah Q3 tapi jangan terlalu banyak. Minimal referensinya ada 20 referensi. Lalu 5 tahun terakhir, kalau toh ada tahun yang lebih lama dari itu, maksimal 20% dari 20 referensi. Ini minimal ya, sehingga lebih dari itu silakan untuk mapping tersebut. Nah, sama pada saat mata kuliah yang lain kita melakukan critical review, maka
poin 1 sampai 12 rasanya ini menjadi penting untuk setiap kita melakukan review. Bahan untuk mapping, sehingga ada beberapa rekan mapping pada saat menulis di jurnal itu dipastikan kita tahu jurnal yang menjadi penelitian terdahulu. Dan ini kenapa penting, karena supaya kita tahu nantinya di penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya itu di posisi di mana. Kalau kita sudah mempunyai, pada saat mapping itu biasanya saya minta judulnya apa, lalu nama autornya, tahun berapa gitu ya. Lalu kolom berikutnya itu ada variabel yang digunakan, lalu di sini akan terlihat misalkan teori yang dipakai apa, hasilnya bagaimana gitu ya, karena itu akan dipakai untuk penelitian terdahulu yang sudah kita mappingkan, intinya akan hal itu menjadi penting. Mungkin itu yang saya bisa sajikan di silabi. Adakah pertanyaan? Mekanisme penentuan pembimbingnya gimana, Bu? Mekanisme penentuan pembimbingnya nanti di minggu berikutnya rekan-rekan sudah mengumpulkan kira-kira topiknya apa. Maka topik itu akan dikirim ke saya sebagai PJMK, maka kami akan menentukan dosen pembimbingnya. Berarti paling lambat minggu depan dikirimkan ke Budian melalui apa? Email atau di mana? Boleh per WA, boleh. Silakan saja, nanti akan segera jawabannya, siapa-siapanya silakan. Kemarin sudah ngirim ke WA saya, ada Pak Lanto. Oh, berarti nanti gini aja, kita buat satu satu lembar aja ya teman-teman ya. Listnya apa, terus nanti kita kirimkan ke Prof. Dian gitu. Jadi satu kali kirim gitu. Ya. Di sini Pak Ranto sudah mengirim riset tata kelola ya, sudah ada 4, mangga saja, dibagi saja, silakan dibagi, nanti yang penting secara berurutan ada kelompok 2 itu apa saja, kelompok 3 apa saja dan sebagainya ya, untuk minggu keberapa, maksudnya dibagi per minggunya. Itu untuk yang tata kelola. Kalau yang ini kan judul atau topik utamanya. Kalau belum sampai judul lengkap tapi topiknya apa disebutkan, nanti akan kita sesuaikan dengan dosen pembimbingnya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Prof, boleh diperjelas lagi tentang berapa kali pertemuan kita ini, Prof, berarti sebenarnya untuk proyek ada semuanya 17. Tetap saja 17 beserta UTS dan OAS. Sorry, 14. Oh, 14 minggu kan? Yang libur itu enggak dihitung berarti? Yang libur enggak dihitung. Oh, gitu. Karena itu hanya kita geser, karena UTS itu kan ada 2 minggu. Untuk rekan-rekan kita geser karena dikasih kesempatan untuk memikirkan lebih proposal, persiapan minggu. Apa tidak diperlukan? Jangan, Bro. Maksudnya itu tadi supaya jelas gitu. Berarti tetap 7 kali sebelum UTS, cuman waktunya UTS 2 minggu itu digunakan libur 1 kali itu gitu. Ya, kalau dilihat kan, bentar. Kalau kita lihat di sini kan ini ya, minggu 1, 2, 3, kita geser minggu keempat untuk rekan-rekan mempersiapkan.
untuk mempersiapkan. Lalu ini ada minggu keempat, ada 5, 6, 7 UTS. Lalu di sini 8 sampai 14. Di sini baru submit UAS. Oh, artinya yang minggu keempat itu kita nggak temu di dalam gini ya, Prof? Enggak. Itu memang libur karena bukan libur ya, tapi kita memberikan tugas supaya siap untuk masuk ke minggu keempat. Supaya siap di minggu keempat. Prof, Ya. ada keterangan bimbingan dengan pendamping, itu maksudnya bagaimana? Pendamping itu ya pembimbing. Nah, itu maksudnya di luar jam 14 ini atau di luar ya, tetapi kan tentu saja ya kalau ya dengan pada saat bimbingan mulai di minggu keempat atau di minggu ketiga mau ketemu dosen pembimbingnya, menentukan judulnya apa ini dan seterusnya, boleh dipersilahkan karena itu jadwal bimbingan sampai batas UAS. Iya ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk mereview ke metode pendekatan penelitian kuali dan kuanti. Maaf Prof, ada satu lagi Prof yang mau saya tanyakan. Ini Prof untuk skop tadi kan Prof sudah sebutkan ada bisnis, accounting, manajemen, ekonomi. Itu kadang kan ada jurnal itu dia panjang kan Prof, misalnya International Journal of Economy energi ekonomik, ada juga yang law and economic, itu masih diperbolehkan nggak Prof? Boleh. Berarti selama masih ada salah satu kata yang tadi disebutkan di sini, bisnis, accounting, manajemen ekonomi, Ya. itu boleh ya Prof ya? Boleh. Oke. Tapi kalau sudah jurnal farmasi kan lepas ya kita ya. Iya. Kadang kan ada yang biologi itu ya energi lepas gitu. banget. Energi tapi ada ekonomiknya. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi selama masih dia ada, karena tentu saja lingkup jurnal ada yang tadi misalkan engineering, ekonomi kan gitu ya. Iya. Masalah. Makasih Prof. Yuk, baik. Saya stop ini ya. Kita sekarang berbincang-bincang kita mencoba mereview ya. Jadi sama sekali kita tidak sedang memberikan kuliah, tapi kita lebih mereview yang sudah kita ketahui semuanya. Coba saya share dulu. Tampak di sini? Ya, Pak. Kita mau bicara tentang penelitian. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Baik. Kita diskusi saja, mengingat kembali tentang apa yang nantinya menjadi luaran dari proyek 1, yaitu adanya paper yang harus disubmit di jurnal. Nah, tentu saja kita sedang membahas adalah suatu research. Tadi di awal penelitian itu kita mengenal dengan ada pendekatan kuali dan ada pendekatan kuanti. Saya hanya ingin mereview sedikit saja supaya kita mulai mengingat kembali. Kalau kita melakukan luaran ke jurnal, kita harapkan ada suatu proses penelitian di dalam mempersiapkan suatu paper.
yaitu penelitian. Kalau kita lihat di sini, saya mencoba untuk yang awal sekali punyanya John 1949. Dia mengatakan bahwa penelitian ini adalah suatu pencarian fakta yang menurut metode yang objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar faktor dan menghasilkan dalil atau hukum. Jadi ini suatu penelitian, ada istilah metode objektif. Lalu kalau yang di atas ini pengertian di kamus gitu ya, bahwa penelitian itu penyelidikan yang hati-hati dan kritis untuk mencari fakta dan prinsip yang untuk menetapkan sesuatu. Pasti kalau begini ada suatu problem yang harus diselidiki dengan didasari ada beberapa fakta yang mendukung menjawab suatu rumusan penelitian. Lalu kalau kita melihat yang lain, nah di sini ada yang namanya scientific research, di mana di sini adalah scientific research, di sini ada systematic, control, empirical dan critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypothesis. Nah, terlihat di sini bahwa dia adanya suatu penelitian ilmiah, maka di situ dilakukan secara terstruktur. Empirical berarti ini lebih fokus kepada suatu penelitian yang bersifat kuantitatif, pendekatan kuantitatif. Nah, ada dua unsur penting, yaitu investigasi, yaitu harus kita melakukan observasi dan adanya suatu rasionalisasi. Nah, ada dua pendekatan. Seringkali kita sebut dengan kuali dan kuanti. Kualitatif research dan kuantitatif research. Tapi jangan sampai kita keliru dengan istilah kualitatif data sama kuantitatif data. Jadi artinya data kualitatif, data kuantitatif itu nanti hubungannya dengan pengumpulan datanya, jenis jenis data penelitian. Jenis data penelitian itu bisa data kuali, bisa data kuantitatif. Tapi kalau kita ngomong pendekatan penelitian, maka ada yang kualitatif research, ada yang kuantitatif. Nah, di sini yang membedakan kedua hal tersebut, kalau kita lihat di sini adanya unstructured exploratory research methodology yang berdasarkan dari sampel kecil yang provide insight and understanding suatu problem setting. Sedangkan kalau kita melihat quantitative research, di sini lebih masuk pada bagaimana adanya menjawab suatu permasalahan, ada quantify the data, lalu di sini ada statistical analysis. Artinya pada saat kita mau masuk di quantitative research, maka untuk menjawab problem di sana dibantu oleh yang namanya statistical analysis. Kenapa? Karena di situ membutuhkan data yang besar, tidak small sample. Ya, itu kalau katanya Malhotra. Mana yang lebih bagus di antara keduanya, kita tidak pernah mengatakan bahwa kuanti lebih bagus dengan kuali lebih bagus dengan kuanti, tetapi pada saat kita melakukan penelitian harus konsisten. Kalau kita melakukan dengan kualitatif research, maka kita metodologinya juga akan mengikuti kualitatif research. Kalau kita mau di kuanti, silakan saja, di situ metodologinya juga berdasarkan kuantitatif. Yang penting di sini adalah konsistensi. Apakah mungkin suatu penelitian itu bisa memakai kedua pendekatan ini dalam satu penelitian? Boleh saja, asal tetap tadi
Ya, pada saat kita mau melakukan kualitatif, maka semuanya aturannya, metodologinya kualitatif dulu, baru di kuanti. Seringkali dia sebut dengan method, mixed method ya, gabungan. Ini mereview, dan nanti minggu depan akan lebih fokus kepada masing-masingnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada teori, ada problem, ada hipotesis. Hipotesis lalu kita mendesain research. Ya, jadi dari teori muncullah suatu problem gitu, lalu kita menghipotesis, di mana kemudian kita mendesain research dengan data empirik. Dari teori sampai ke sini seringkali kita sebut dengan pendekatan deduktif. Istilah yang lain adalah quantitative research. Lalu dari data empiris kita analisis data, generalisasi dan seterusnya. Jadi kalau arahnya dari teori ke sini sampai kita generalisasi, rekonsepsi dan kembali ke teori, maka itu pendekatan deduktif, kuantitatif research. Sehingga kalau kuantitatif research seringkali kita sebut deduktif, maka di sini ada hal yang penting, generalisasi. Dan kalau kita lihat di tengah, maka antara rekonsepsi, teori dan problem kita muncul stimuli, lalu di sini adalah logika, lalu di sini adalah respon. Nah, kalau saya balik dari rekonsepsi, generalisasi, analisis data dan kembali ke sini, ini pemikiran induktif. Kita coba lihat lebih singkat deduktif dan induktif. Nah, di sini rasional dan empiris, di sini empiris dan rasional. Lalu kalau deduktif, problem, teori, hipotesis diuji empiris. Nah, seringkali deduktif ini hasilnya adalah mengkonfirmasi teori atau tidak. Bagaimana dia mengkonfirmasi teori dengan uji empirik? Nah, kita seringkali mengandalkan di sini. Lalu yang induktif ini seringkali kita sebut pemikiran induktif itu mendasari pendekatan yang kualitatif. Di sini dari empiris kita rasionalkan. Lalu ada problem, ada fakta empirik, rasional, teoritik, karena induktif ini biasanya akan memunculkan teori baru. Ya. Nah, seringkali kita kalau induktif mengandalkan metode kualitatif. Sehingga kalau kita ngomong pendekatan kualitatif, seringkali kita memikir pemikiran induktif dan sebaliknya. Nah, ini apa ya? Yang sederhana biasanya kita membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Saya yakin rekan-rekan sudah sangat paham. Jadi saya hanya mereview sedikit saja, sehingga nanti di minggu depan kita lebih fokus di kuanti dan di kuali. Kita lihat dari yang awal. Nah, ini masalah yang diteliti. Sebentar, saya akan melihat. Masalah yang diteliti. Kalau saya akan mengatakan bahwa saya ingin melihat peran sustainability pada hubungan antara good corporate governance dengan performance. Begitu saya membaca itu, saya paham bahwa itu adalah kuanti. Kenapa ya kok kuanti? Karena saya melihat di situ sedang ada peran tadi, apa topiknya yang saya sebutkan ada tiga variabel. Oh, itu di kuanti. Tapi kalau di kuali misalkan saya ingin melihat implementasi atau dampak sustainability reporting pada kinerja perusahaan. Nah,
Berarti di sini yang lebih ditegaskan adalah variabelnya bagaimana sustainability reporting. Dampaknya sustainability reporting pada keberhasilan perusahaan. Tapi fokus utamanya, variabel utamanya adalah sustainability reporting. Jadi dalam satu variabel saya menganalisis ini adalah kualitatif. Jadi dari masalah tadi ya. Tapi yang kedua kalau kita lihat tujuannya, di sini menguji teori dan menegakkan fakta. Tadi rasionalisasi, ya fakta empiris gitu. Nah, sehingga kalau di kuantitatif pasti penelitiannya akan ditanya, ini grand teorinya apa? Apa teori yang akan dikonfirmasi pada topik penelitian ini? Misalkan saya mencontohkan tadi yang mudah ya, yang pasti dipahami kalau kita ngomong corporate governance, grand teorinya saya mengambil teori agensi. Saya ingin melihat konfirmasi ke teori agensi pada penelitian pengaruh corporate governance pada performance perusahaan misalkan. Jadi mengkonfirmasi teorinya. Lalu kalau di kualitatif justru dengan penelitian itu bisa jadi dia memunculkan teori karena dia tadi satu variabel tapi diteliti secara mendalam, mengembangkan kepekaan terhadap konteks di sini. Yang ketiga biasanya dilihat dari sampel ya, karena di sini adalah kita menggunakan statistik, data analisisnya itu statistikal, maka ini akan sangat relevan untuk menghasilkan hasil yang valid apabila sampelnya itu tidak boleh sampel kecil, sampelnya harus sampel besar. Memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random, kita harus melakukan secara random gitu ya. Sampel besar itu biasanya di statistik N lebih besar dari 30 perlakuan misalkan. Nah, sehingga bisa jadi di sini lebih dari 100, lebih dari 1000 gitu. Yang jelas tidak boleh kurang dari 30 karena dia harus diuji statistik. Sedangkan di kualitatif kita memang tidak menguji suatu hipotesis dengan uji empiris, sehingga di sini non statistical. N-nya tidak perlu dia dalam jumlah besar gitu. Misalkan cukup ada 10 responden informan yang memberikan informasi tentang tadi bagaimana satu variabel yang akan kita teliti. Oke. Lalu di hasil penelitian, karena tadi berdasarkan analisis statistik untuk menjawab suatu hipotesis dengan menggunakan sampel besar, maka hasilnya itu bisa digeneralisasi. Misalkan di Bursa Efek Indonesia, di situ ada 330 perusahaan yang listing di sana, misalkan ya. Lalu yang diteliti ini tadi kan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jumlahnya di sana sekitar 330 misalkan saja. Lalu kita melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan 100 perusahaan. Berarti dia N-nya sudah melebihi 30 ya, apalagi perlakuan. Maka hasilnya yang 100 yang menjadi sampel penelitian itu bisa berlaku untuk seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bisa digeneralisasi. Lain halnya dengan kualitatif. Kebetulan kita ingin melihat bagaimana suatu penelitian dengan 10 informan gitu ya. Misalkan ingin tahu CEO gender gitu ya.
bagaimana perilaku dalam pengambilan keputusan seorang CEO yang top, masuk CEO yang the best dunia gitu. Kita ingin tahu gitu. Maka ya itu berlaku hanya untuk CEO yang tercatat tadi, tidak bisa untuk seluruh CEO di Indonesia misalkan. Nah, jadi cukup yang berhubungan dengan topik utamanya apa. Lalu kalau kita lihat kedekatan dengan data peneliti, di sini jelas yang kuantitatif, peneliti dengan data itu mempunyai jarak. Dan asumsinya di sini adalah realitas yang bersifat statis. Kalau kita ingat, rekan-rekan pada saat melakukan penelitian, baik itu pada saat di S1, di S2 maupun di S3 di tempat yang lain, pada saat kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan datanya, misalkan menggunakan kuesioner, maka sebelum kuesioner itu dilakukan untuk disebar ke lapangan, biasanya harus di pilot projectkan dulu, misalkan dicoba dulu dan diuji validitas dan reliabilitas. Kenapa? Karena diharapkan nanti hasil penelitian itu berasal dari suatu kuesioner yang memang layak dan reliable. Kalau layak itu misalkan kalau kita mengukur berat badan gitu ya, saya mencontohkan layak valid gitu. Valid itu contohnya kalau berat badan, mengukur timbangan itu kan banyak ya. Mengukur berat itu bisa jadi timbangan emas itu juga mengukur berat untuk emas gitu ya. Berat badan itu pakai yang di rumah itu. Ibu-ibu tuh pasti di rumahnya kalau nggak ada timbangan badan itu menjadi bingung dia. Sehingga pasti ada timbangan badan gitu, yang khusus badan. Tapi kalau mengukur berat itu misalkan barang itu ada yang seperti digantung tuh ya. Nah, kata-kata valid di sini, kalau saya akan mengukur berat badan, maka saya pakai yang ada di rumah saya itu. Yang walaupun bisa saya bergantung di berat barang itu kan juga bisa, tapi dia tidak valid gitu. Nah, sedangkan reliable itu contohnya berat badan yang di rumah saya hari ini saya timbang, saya beratnya 60. Nanti setelah makan saya timbang lagi, beratnya menjadi 62 gitu. Bangun tidur saya timbang lagi, beratnya menjadi 58, dibuang aja tuh timbangan, berarti dia tidak reliable, tidak dapat dipercaya. Nah, sama halnya seperti itu di kuesioner. Di kuesioner harus diuji tingkat validitasnya dan reliabilitasnya. Ya, begitu. Nah, kalau di kualitatif enggak, sangat dekat dengan data yang diambil. Peneliti mengikuti aktivitas keseharian, bahkan itu. Dan realitas bersifat dinamis. Ini jelas pada saat kita mau wawancara, misalkan mau tanya wawancara tentang topik tertentu, nggak bisa lewat sini ya kita mengganti pertanyaan dengan yang lain. Yang penting bisa terjawab topik utama yang akan kita harapkan terjawab. Gitu. Nah, itu asumsinya. Analisisnya di sini menjawab masalah dan menguji hipotesis. Sedangkan di kualitatif kita tidak pernah mengenal hipotesis. Kalau toh itu di kualitatif ada hubungan sebab akibat, biasanya kita tidak menyebut dengan hipotesis, tapi hiposisi gitu ya, tidak hipotesis. Keduanya sama-sama menjawab masalah karena memang ini adalah suatu penelitian. Penelitian itu adalah menjawab masalah yang muncul. Gitu. Nah, kalau sifatnya di sini kuantitatif, ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Sedangkan di deskriptif
satu saja maka dia dikualifikasi. Jadi rasanya itu beberapa hal yang memang saya mencoba kembali mereview sedikit, yang pasti rekan-rekan sudah paham sekali tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi kita tadi mencoba mereview sedikit. Oke. Baik, ada pertanyaan di sini? Apa terlalu cepat atau bagaimana, atau semakin membingungkan setelah saya mereview gitu? Ini masih panas banget ya. Tunggu dulu ya. Kita ambilin alas dulu. Nah, biasanya pertanyaannya yang ini kuali dan kuanti mana yang lebih bagus, semuanya bagus. Dan bahasa yang paling sederhana yang kita pakai, suatu penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, itu berarti tidak bagus gitu ya. Yang kedua, kalau suatu penelitian itu kita sudah mengetahui rumusan masalahnya, atau masalah penelitian itu sudah kita peroleh, maka sebetulnya 50% penelitian itu sudah bisa diselesaikan. Nah, pasti rekan-rekan pertanyaannya sama, besok saya mau ambil judul apa? Nah, sehingga jawabannya kalau dari masalah sudah kita ketahui 50% jadi itu penelitian, iya oke. Karena justru di depan itu kita nggak tahu masalahnya mau meneliti apa gitu ya. Itu akan terbantu dengan tadi mapping penelitian. Misalkan Mbak Mirsa ingin, Bu, saya itu kok tertarik di audit ya, Bu. Tertarik di audit gimana ya Mbak Mirsa? Saya itu kok agak bingung tentang gimana ya profesionalisme auditornya itu, Bu. Kan ada auditor yang junior, ada yang senior gitu. Itu menjadi problem loh, Bu. Ya, coba saja kalau gitu. Profesional auditor, nulis saja di beberapa jurnal tulisan yang berhubungan dengan profesional auditor. Kebetulan di sini disyaratkan itu harus Q2, Q3, Q1 gitu, Bu. Sama kayak tadi. Iya, 20 lagi, Bu. Tambah pusing saya. Enggak. Begitu kita mapping 20 baru kita tahu, oh sebentar, ini yang dari sisi A itu profesionalisme dihubungkan dengan tingkat kecepatan keluar masuknya auditor di kantor akuntan. Apa ya istilahnya itu ya? Lalu penelitian turnovernya. Turnovernya. Nah, itu. Lalu penelitian yang lain itu meneliti apa ya? Penyebab meningkatnya profesionalisme auditor. Gitu ya. Oh, di penelitian yang lain loh 20 itu kok beda semua ya. Saya kok tertarik di sini. Kalau saya tertarik di sini, maka saya berbeda dengan penelitian A itu yang ini. Saya berbeda dengan B. Sudah jadi itu konsep. Teruskan aja jalan. Jadi mapping penelitian, review penelitian terdahulu. Bagi penelitian kuantitatif itu menjadi syarat mutlak. Kalau di kuali, Bu, enggak. Kuali itu saya sedang berpikir nih sekarang. Bagaimana ya meningkatkan efektivitas kinerja dari lulusan dengan kondisi COVID ini loh. Di sisi yang lain, perguruan tinggi sudah harus bertransformasi dengan pakai e-learning semua gitu ya. Online semua, mau nggak mau, suka nggak suka. Di sisi yang lain, kondisi masyarakat, kalau mahasiswa saya ada yang di ujung gunung itu nggak punya itu jaringan gitu. Gimana ya, saya ingin tahu deh efektivitas atau meningkatkan kualitas lulusan ini. Ya kalau gitu saya mau kualitatif saja itu. Karena saya utamanya adalah kualitas lulusan. Lalu saya kualitas lulusan itu dipengaruhi oleh macam-macam loh. Aspek apa saja ya?
dari perguruan tingginya, kesiapan sistem informasinya, kesiapan dosennya. Saya masuk dosen yang tidak gaul banget dengan e-learning gitu. Nah, kita gimana sistemnya dan sebagainya. Jadi kalau begitu dari berbagai aspek didalami untuk melihat bagaimana dampak pandemi terhadap kualitas lulusan. Nah, saya di kualitatif saja itu. Apakah kalau di kualitatif tidak perlu teori? Tetaplah ada teori. Tapi tidak mengkonfirmasi suatu teori. Ya. Baik. Kelihatannya saya melihat wajah-wajahnya. Itu wajah semakin bingung. Pak Ranto lagi topik, Prof. Hah? Pak Ranto sudah tanya topik apa di grup, katanya segera dikirim. Suruh kumpulkan sudah, Prof. Aduh. Nah, baiklah. Kalau sudah bicara topik itu tidak berhenti 1 jam. 1 minggu pun itu masih Nggak ketemu. nggak ketemu. Jadi, Ganti terus ya, Prof. Nanti. dan itu biasa ya. Jangankan begitu, submit jurnal aja bolak-balik ditolak itu sekarang. Kalau pertama ditolak itu menjadi frustasi, seminggu tidak makan. Semakin lama saya ditolak juga semakin emang gue pikirin, saya masukin aja ke jurnal yang lain kan gitu ya. Jadi topik memang utama. Baik, itu nanti mau di kualitatif maupun di kuantitatif silakan saja, ada 2 minggu yang memang mereview hal tersebut supaya kita lebih tahu dan lebih sayang. Semakin tidak tahu semakin tidak sayang gitu ya, sehingga 3 minggu itu baru kita di minggu berikutnya akan membahas topik-topik. Prof Dian mau nanya, Boleh. untuk pembimbing itu hanya yang ada di list dosen Iya. dosen Betul. pengampu ini ya? Iya. Jadi yang di pembimbing hanya di sekitar ini di proyek 1. Lain dengan di proyek berikutnya. Proyek berikutnya itu ada yang langsung berhubungan dengan disertasi. Nah, itu baru seluruh promotor dan co-promotor akan hadir menjadi pendamping karena akan mendampingi rekan-rekan untuk masuk ke prelim dan kolokium. Sedangkan di sini kita isinya sedang latihan gitu, masuk ke jurnal. Ya, jadi betul Pak Kusno, itu dosen-dosennya itu sekitar itu saja. Di situ memang sudah ada yang behavior, ada yang akuntansi manajemen, ada yang strategik, ada yang pajak atau sektor publik, ada yang audit, ada GCG, ada GCG juga, ada beberapa orang memang mempunyai keahlian. Kita paham sekali bahwa di akuntansi itu tidak ada konsentrasi, tetapi dia prefer kemana gitu, untuk pengembangan keilmuan. Kalau di manajemen itu kan ada manajemen SDM khusus, dosen-dosen SDM. Nanti manajemen keuangan khusus. Ini tidak bisa manajemen keuangan meneliti di SDM saja gitu. Ke SDM tidak bisa. Pasti pemilik konsentrasi akan teriak-teriak. Berbeda dengan accounting. Accounting itu kita tidak pernah memilah menjadi konsentrasi, tetapi dia si peneliti, seorang akuntan boleh, akuntan pendidik boleh, saya ingin tahun ini saya ingin ke manajemen control system, ke sustainability, ke governance gitu boleh. Di kedepannya mau ahli di mana, Pak Kusno itu kedepannya katanya beliau ingin masuk ke big data gitu ya, big data ya. Kenapa Pak Kusno kok tertarik ke big data? Saya melihat perkembangan accountant itu Bu lebih banyak berhubungan dengan teknologi informasi gitu. Berarti saya ingin mendalami sistem informasi akuntansi, tapi lebih pas saya akan menjadi sangat profesional apabila saya mendalami teknologi informasi dan big data Bu. Sehingga saya mampu memiliki literasi di
bidang teknologi. Nah, gitu ya. Tuh, Pak Kusnul. Pak Kusnul ini orangnya memang diam-diam begitu, tapi memang pendiam ya Bu. diam sekali itu. Tapi jangan khawatir, cuma di depannya saja pendiam, di belakangnya dia kalau sudah bercanda ya nggak karu-karuan juga. Berarti dia jaim ya Bu ya. Jaim, bener jaim. Lihat aja dari gaya ketawanya jaim banget tuh. Bercanda ya Pak Kusnul ya. Pak Kusnul ini sering satu tim sama saya gitu, sehingga saya tahu baik buruknya Pak Kusnul ini. Dia mestinya mau PhD di luar gitu. Saya bilang begini, you PhD saja di Erlangga karena nanti double degree-nya harus di luar gitu. Silakan loh, kalau rekan-rekan yang S3 kita mempunyai ketawa Pak Kusnul karena dia lari-lari tuh begitu sekolah di luar dia berpikir karena dia cinta keluarga. Pak Kusnul ini cinta keluarga banget, jadi tidak mau keluar dari Indonesia gitu ya. Tapi nanti kita akan ada join degree. Kalau rekan-rekan di S3 ini ada yang berminat untuk juga double degree, silakan, kita akan siapkan. Sementara ada dengan UA, ada dengan Deakin University. Kalau memang berkenan ke sana, nanti satu semesternya berada di sana tahun yang ketiga. Baik, ada pertanyaan lagi? Belum ya, karena ini kan masih awal. Gilang Puspita. Gilang Puspita. Dari mana ya Mbak Gilang? Oh, saya ini Bu, yang baru lulus dari S2 akuntansi terus langsung masuk. Oh iya, ya oke. Langsung begitu lebih. Jadi sudah sangat paham ya. Iya. Yang lalu tesisnya topiknya apa Mbak? Masih ingat nih karena baru. Tentang eco innovation Bu. Eco innovation, iya. Judulnya apa? Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja perusahaan melalui eco innovation sebagai variabel mediasi Bu, pakai mediasi. Ya. Itu kemarin sudah sempat saya publish di Scopus juga Bu, setengahnya. Ya, tapi kan karena waktu itu saya belum lulus kan ya. Kalau gitu publishnya sekarang aja ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang lalu nggak apa-apa. Atas nama siapa yang lalu? Atas nama saya, cuman emailnya itu pakai Gmail Bu, nggak pakai. Ya, oke. Atau mungkin bisa ya Bu, kalau misalnya kan kemarin itu setengahnya aja, tesis saya itu baru setengahnya yang saya publish. Ini kalau setengahnya saya pakai itu lagi, nggak apa-apa. Boleh, itu pengembangan. Jadi nanti penelitian itu boleh menindaklanjuti penelitian terdahulu. Salah satunya punyanya Gilang yang awal, lalu ditambah dengan beberapa variabel. Judulnya itu pasti itu di kuanti, ya, di kuantitatif. Di sampelnya apa? Kemarin itu pakai ini perusahaan di share, perusahaan yang ada di share. Pakai ini Bu, kuesioner. Ya, kalau di share nggak usah diterangkan, pasti itu kuesioner, gitu ya. Karena jumlah perusahaannya, pastikan setiap perusahaan diambil beberapa kuesioner ya. Iya, oke. Untuk memenuhi 30 sampel besar. Iya. Berapa perusahaan di share? Kemarin itu sampai 120-an gitu Bu. Ya, berarti selama tahunnya pakai ini ya, tidak pakai time series ya? Oh, enggak Bu. Ya, langsung. Ya, oke. Berarti jumlah sampelnya 120 perusahaan. Perusahaan. Iya, 120 perusahaan terus dikali 2 Bu, karena satu perusahaan 2. Betul, itu yang masih mau saya tanyakan. Jadi sudah paham banget gitu ya. Tadi kuanti sama kuali dia tidur aja sambil dengarkan ya Gilang. Iya, sambil dengarkan kok Bu. Iya. Makan Bu, soalnya Bu. Oh ya bagus itu, makan bagi-bagi gitu. Maaf Bu.
Emang makan apa? Oh tadi cuma nugget Bu. Nugget. Pak Ranto, nugget. Anak kos berarti ya Bu. Enggak, Gilang ini asli Surabaya ya Gilang? Iya Bu, iya. Pembimbingnya Pak Iman ya lalunya? Oh bukan, Bu Isnalita. Oh Bu Isnalita, iya. Oke. Baik. Rekan yang lain sudah tidak ada komen, baik itu karena Pak Ranto sudah mau menyebutkan topik apa, silahkan saja. Jangan lupa untuk kehadiran ya, daftar hadirnya diisi. Nanti kita ketemu lagi. Belum bisa. Nggak bisa. Oh, kenapa? Settingannya mungkin ya. Oke, saya cek lagi ya. Sebentar. Kok nggak bilang mulai tadi dong? Baik, silakan diskusi dulu. Saya coba untuk lihat daftar hadirnya. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Monggo, teman-teman. Jadi ini tadi itu saya diskusi. Kalau topik itu kan mungkin terlalu sempit, Bu. Oh masih ada Prof ya. Topiknya itu terlalu sempit, takutnya nggak dapat gambaran begitu. Nah kalau misalnya teman-teman ada usulan judul ya monggo aja. Tapi kalau mau nulis topik saja ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah ada usulan judul supaya nanti Prof Dian membaca dan mengarah memilihkan siapa pembimbingnya kan lebih enak gitu aja sih tadi. Makanya saya memberikan apa namanya itu topik kan gitu. Jadi judul saja ya Pak Ranto, nggak perlu misalnya satu lembar. Dan usulan judul. Udah, itu aja ya. Di WA itu aja. Metodenya apa nggak perlu ya. Nggak usah Mbak. Di yang di list WA itu aja Mbak. Jadi nanti tetap saya tunggu teman-teman. Saya akan kirimkan setelah semua gitu. Ya kita kan satu kelas masa nggak lengkap saya kirim nggak. Tetap saya tunggu sampai 14 orang itu menulis di list itu. Kalaupun memang mundur sampai minggu depan ya tetap ditunggu. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi kah? Ini kita kuliahnya selesai ya? Selesai kuliah. Yang untuk tata kelola gimana? Nah, tata kelola gimana? Berarti kan itu kita yang menentukan ya. Kalau usulan Mbak Dwi itu kemarin gimana? Ya kan udah dibuatin sama Mbak Dwi di Excel itu, mau pakai itu tak? Boleh? Kan udah bisa pada lihat sendiri-sendiri kan kalau misalnya mau pakai yang itu, karena ada di sini. Ya. Tapi ini berapa ya? Berapa kali pertemuan sih? 11. Saya belum melihat yang pembagian. 11 kali pertemuan dibagi 4, ada kelompok yang 2 kali presentasi, enggak ya? 10 ya cuman ya. Kelompok pertama kan enggak kan? Oh iya, 10 berarti. 10 kali presentasi ya? 10 kali presentasi. Ada 2 kelompok yang cuma 2 kali presentasi, ada 2 kelompok yang 3 kali presentasi. Kayak gitu. Kelompok 1, 2 itu dibagi gitu aja kan, 5 kelompok aja supaya semua 2 kali presentasi. Sembarang. Ya, itu kan tadi melanjutkan pembicaraan kalau berdasarkan Excel yang udah ada di grup itu, ada 2 kelompok yang 2 kali presentasi. Ada 2 kelompok yang 3 kali, karena kan itu ada 10 kali presentasi dan kita kelompoknya 4. 1 dari 3, 4, 1 dari 4, ini 1, 2.
kelompok 1 2 ini 3 kali ya. Berarti ini aja lah, dibagi ulang aja ya, biar lebih enak ya. Siapa? Dibagi ulang, Itu oke. yang Mbak Dwi ya, dibagi ulang aja. Kan Siapa yang sekarang Mbak bagi? Dwi kan memberikan usul pembagian kelompoknya. Ternyata setelah diidentifikasi ada kelompok yang majunya lebih dari 2 kali. Ya, siapa? Iya, kelompok 1 dan 2 masih 3 kali, Pak Ayo, Rano. Kelompoknya Pak Ranto. Iya, sama kelompok saya. Nah, makanya dibagi ulang aja. Ya Triwan ya. Monggo, terserah Oke. Pak Rano dibagikan. Ya Pak jadinya. Berarti yang dipresentasikan benar-benar artikel yang ada di situ, Mas. Iya. Iya, bener kan? Iya. Tapi mulai minggu depan, yang pertemuan pertama ini nggak dipresentasikan. Yang tata kelola. Ya, yang pertemuan pertama ini kan sudah ada artikel loh, Pak. Nggak ada tata kelola pertemuan Nggak pertama. ada, Pertemuan langsung kedua. minggu kedua, Mbak. Iya, itu tata kelola. Siapa bagiannya Pak Ranto? Kalau yang proyek ini gimana? Oh, project kan. Proyek itu maksudnya apa, Re? Iya, project itu maksudnya Mbak Dwi. Maaf ya, Re, aku sih soalnya sambil ngapa ya. Iya, Nggak fokus. Ini tadi berarti proyek itu tugas kita mingguan suruh ngapain? Tugas minggu tidak ada. Secara mingguan itu sudah jelas ada di silabus. Tetapi yang mendesak itu Mbak Dwi itu adalah kita mengumpulkan topik, kalau bisa usulan judul, supaya Profian itu bisa membagikan pembimbing. Jadi pembimbing kita itu ada 7. Oke, ya. Berarti intinya itu ya, minggu depan berarti nggak ada tugas individu kayak yang artikel-artikel gitu nggak ya? Nggak ada. Ini mau soalnya campur barang nggak presentasi, kita aku mau tetap ini jadi ada apa ini? Berarti proyek ini ada bimbingan lain di luar jadwal kelas ya? Kayaknya gitu. Nanti dibagi bimbingan, habis itu jadwalnya menyesuaikan. Ya wes, intinya nyetor judul gitu ya. Absen dulu Bapak Ibu. Udah ya, bisa ya? Ya, udah bisa. Kembali lagi ke tata kelola tadi, Pak Ranto gimana? Dibagi ulang. Iyalah, Mbak. Ya apa pembagiannya ya mau di WA aja, di grup WA aja. Di setup dulu, disusun dulu, nanti di share, setuju nggak? Setuju, oke. Paling nggak kan deket-deket ini kan, sesuai dengan presensi tuh paling. Ya. Baik, teman-teman, ada lagi kah? Kok hapus ya? Semester 2 malah lebih hapus ya daripada semester 1. Puyeng aku dah. Aku lemes ya. Aduh, dah. Nanti ini UTS proposal ya, proposal riset tata kelola bahas proposal, proyek juga proposal ya. UTS. Semua proposal. Proposal. Embar itu bukan UTS soal ya berarti Embar? Yang pasar modal itu apa UTS-nya? Belum tahu, saya belum baca ininya. Bikin proposal yang penting gitu loh ya. UAS ya, Ambar itu proposal. Semua proposal aja. UTS dan UAS proposal sama. Waduh. Dari tadi aku rasa kok panas loh ya. Padahal hujan di luar lu. Kokong. Ya wes. Ya ya. Cukup ya. Selamat bersemedi. Yang tata kelola jadinya dirubah, segera diinfokan ya Pak. Oh siap Bu, sebentar ya. Ini Siap. bagi waktu ini. Ya. Ya oke. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Semua. Sehat selalu ya. Ya. Sehat selalu.
Oke.